Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ashabun Nur. Kami bukan siapa-siapa, hanya sekumpulan jiwa yang masih belajar, masih sering jatuh, namun terus berusaha bangkit karena kami percaya bahwa cahaya akan hadir bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Kami menamai diri Ashabun Nur bukan karena kami telah bercahaya, melainkan karena kami ingin menjadi bagian dari mereka yang terus menjemput dan menebarkan cahaya itu. Bersama kami belajar, saling mengingatkan, dan tumbuh dalam proses. Semoga langkah ini Allah kuatkan dan luruskan. Dengan segala keterbatasan, kami berharap apa yang kami hadirkan hari ini bisa memberi makna, menjadi awal dari cahaya yang terus menyala, dan menjadi bagian dari jejak kebaikan yang tertinggal. Sudahkah kalian tahu apa definisi tafsir, takwil, terjemah, dan tadabbur? Tafsir berasal dari kata fastara yang artinya menjelaskan. Secara istilah adalah menjelaskan kandungan makna Al-Quran agar pendengar mampu mendapatkan pemahaman terhadap teks. Takwil berasal dari kata al-aul yang artinya mengembalikan. Secara istilah adalah mengembalikan makna kata atau kalimat ke arah yang bukan makna zahirnya yang dikenal secara umum. Terjemah berasal dari kata tarjama yang artinya mengalih bahasakan. Secara istilah adalah mengalih bahasakan suatu teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Tadabbur berasal dari kata dabbaro yang artinya belakang atau penghujung bagi sesuatu. Secara istilah adalah merenungi ayat-ayat Al-Quran untuk mengungkap makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung di baliknya. Apa saja ketentuan cara kerja tafsir? Ketentuan cara kerja tafsir: 1. Berpegang pada Al-Quran. 2. Menggunakan hadis Nabi. 3. Pendapat sahabat dan tabi'in. 4. Penguasaan bahasa Arab. 5. Menggunakan rasio dengan hati-hati. 6. Mengetahui asbabun nuzul. 7. Menguasai ilmu-ilmu pendukung tafsir. 8. Menjaga objektivitas. Apa saja ketentuan cara kerja takwil? Ketentuan cara kerja takwil: 1. Hanya dilakukan jika ada dalil syar'i atau akli yang kuat untuk tidak mengambil makna lahiriah. Kedua, makna yang dipilih dalam takwil tetap harus bisa diterima secara kebahasaan dalam bahasa Arab. Ketiga, tidak boleh menentang dalil yang sudah jelas dan pasti dari Al-Quran atau hadis mutawatir. Keempat, hanya sah dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, tafsir, usul fikih, dan dalil syar'i. Kelima, harus menghasilkan pemahaman yang lebih masuk akal atau dapat diterima, bukan malah membingungkan. Apa saja ketentuan cara kerja terjemah Al-Quran? Ketentuan cara kerja terjemah Al-Quran. Pertama, tidak mengklaim terjemahan sebagai pengganti Al-Quran. Kedua, menguasai bahasa Arab dan bahasa sasaran. Ketiga, memahami tafsir dan ilmu Al-Quran. Keempat, membedakan antara terjemah harfiah dan maknawiyah. Kelima, tidak memasukkan tafsir pribadi ke dalam terjemahan. Dan keenam, mengikuti kaidah ulama dan lembaga resmi. Apa saja ketentuan cara kerja tadabbur Al-Quran? Ketentuan tadabbur Al-Quran: pertama, niat yang ikhlas. Kedua, membaca dengan tartil. Ketiga, memahami makna lafaz. Keempat, menggunakan tafsir yang terpercaya. Kelima, mengaitkan dengan kehidupan. Keenam, merenungkan tujuan ayat. Ketujuh, bersikap tawadu atau rendah hati. Dan kedelapan, menghindari tafsir liar. Tahukah kalian bagaimana hubungan antara tafsir, takwil, terjemah, dan tadabbur? Hubungan tafsir, takwil, terjemah, dan tadabbur semuanya berkaitan erat dengan proses memahami Al-Quran. Tafsir adalah pusat dan dasar utama, takwil adalah metode khusus dalam tafsir, terjemah membantu membuka jalan agar seseorang bisa mengakses tafsir dan melakukan tadabbur. Tadabbur bisa dilakukan setelah kita memahami makna secara umum dari tafsir atau terjemah. Tahukah kalian apa perbedaan antara tafsir, takwil, terjemah, dan tadabbur? Tafsir menjelaskan isi ayat secara terbuka dan lengkap agar maknanya menjadi jelas.
Takwil menunjukkan makna tersembunyi atau lebih dalam yang tidak terlihat secara langsung. Terjemah mengalihkan bahasa dari ayat agar bisa dipahami oleh orang yang berbeda bahasa. Sedangkan tadabbur merenung dan menyelami ayat dengan hati untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Sekian dari kami.